Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandini Parahita Supraba MKes, salah satu dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan menyiapkan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Saya akan memulai dengan deskripsi umum mata kuliah. Mata kuliah ini Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui dengan kode BD 5015 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada Prodi D3 Kebidanan dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui diberikan untuk membekali mahasiswa tentang asuhan masa nifas. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, konsep dasar asuhan kebidanan nifas, 2. Proses laktasi dan menyusui, 3. Respon orang tua terhadap BBL, 4. Perubahan fisiologis masa nifas, 5. Perubahan psikologi ibu dalam masa nifas, 6. Kebutuhan dasar ibu nifas, 7. Asuhan kebidanan pada ibu nifas, 8. Program tindak lanjut asuhan nifas ibu di rumah, 9. Cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya, 10. Pendokumentasian asuhan masa nifas manajemen kebidanan pada ibu nifas. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Yang kelima, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan atau midwifery, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Yang keenam, menguasai konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi. Yang ketujuh, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Yang kedelapan, mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda gejala, dan penyakit. Yang kesembilan, menguasai konsep teoritis deteksi dini, penata laksanaan awal, dan sistem rujukan pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal di kepulauan. Yang kesepuluh, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi. Yang ke-11, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang ke-12, mampu melakukan deteksi dini, penata laksanaan awal dan sistem rujukan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal di kepulauan. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan nifas. Yang kedua, menjelaskan proses laktasi dan menyusui. Yang ketiga, menjelaskan respon orang tua terhadap BBL. Yang keempat, menjelaskan perubahan fisiologis masa nifas. Yang kelima, menjelaskan perubahan psikologi ibu dalam masa nifas. Yang keenam, menjelaskan kebutuhan dasar ibu nifas. Yang ketujuh, menjelaskan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Yang kedelapan, menjelaskan program tindak lanjut asuhan nifas ibu di rumah. Yang sembilan, menjelaskan cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. Yang terakhir, ke-10, menjelaskan pendokumentasian asuhan masa nifas manajemen kebidanan pada ibu nifas.
Untuk mencapai CPMK tersebut, mahasiswa diberikan bahan kajian meliputi pertama, konsep dasar asuhan kebidanan nifas. Yang kedua, proses laktasi dan menyusui. Yang ketiga, respon orang tua terhadap BBL. Yang keempat, perubahan fisiologis masa nifas. Yang kelima, perubahan psikologi ibu dalam masa nifas. Yang keenam, kebutuhan dasar ibu nifas. Ketujuh, asuhan kebidanan pada ibu nifas. 8. Program tindak lanjut asuhan nifas ibu di rumah. 9. Cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. 10. Pendokumentasian asuhan masa nifas manajemen kebidanan pada ibu nifas. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode Student-Centered Learning dengan memanfaatkan e-learning simbal atau sistem manajemen pembelajaran virtual Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang yang digunakan dua arah oleh dosen dan mahasiswa. Dosen dapat mengupload media pembelajaran seperti RPS, modul, PowerPoint, dan video pembelajaran, serta kuis dan ujian, dan mendownload tugas mahasiswa. Mahasiswa dapat mengupload tugas dan mendownload media pembelajaran mata kuliah, serta mengerjakan kuis atau ujian. Adapun strategi pembelajaran teori meliputi penyajian materi oleh dosen, diskusi, evaluasi dalam bentuk kuis maupun lisan, penugasan mandiri, dan belajar mandiri. Sedangkan strategi pembelajaran praktek seminar meliputi responsi, pengerjaan studi kasus, dan membuat video simulasi. Aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir pembelajaran adalah UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, penugasan 20%, praktikum 30%, serta soft skill 10%. Proses penilaian didasarkan pada rubrik penilaian yang jelas dan bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan sebagai proses umpan balik terhadap mahasiswa. Saya berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat tercapai dengan optimal. Berikut video pengajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya pagi ini ya. Gimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang proses laktasi dan menyusui. Tapi sebelumnya kita akan mereview pembelajaran sebelumnya, tatap muka sebelumnya. Ada yang masih ingat? Masih. Ya, masih ingat. Kita kemarin membahas tentang konsep dasar asuhan nifas ya di sana. Nah, Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat tentang materi yang sebelumnya Ibu ajarkan di situ ya? Mungkin ada yang bisa jawab, Nak, untuk materi yang kemarin kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Baik, Ibu, untuk salah satu tujuan kebidanan nifas ini adalah menjaga kesehatan ibu maupun bayinya, baik kesehatan fisik maupun psikologis. Di mana dalam asuhan ini, peranan keluarga sangat penting dalam pemberian nutrisi, Ibu. Melakukan perencanaan kesehatan kepada ibu nifas dan bayi dan memberikan imunisasi kepada bayi dan melakukan pelayanan keluarga berencana. Oke, hari ini kita akan belajar tentang proses laktasi dan menyusui. Di mana CPMK kita di sini, capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin kita capai, yaitu kalian nantinya bisa menjelaskan tentang apa itu proses laktasi dan juga menyusui ya di sini ya. Oke, nah apa saja kira-kira materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama ada anatomi dan fisiologi payudara. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tentang ASI. Lalu yang ketiga, bagaimana dukungan kita sebagai bidan dalam pemberian ASI. Nanti kan kalian di sini akan lulus sebagai bidan ya. Jadi bagaimana dukungan kalian dalam pemberian ASI ini.
Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang dukungan keluarga dan masyarakat dalam pemberian ASI. Yang kelima, kita akan belajar apa sih manfaat pemberian ASI. Kemudian yang keenam, kita akan belajar tentang komposisi ASI. Ya. Nah, untuk sebelum kita mempelajari tentang proses laktasi dan menyusui, kita harus tahu bagaimana anatomi dan fisiologi dari payudara ini. ASI kan keluarnya dari payudara ya, di sini. Jadi, di sini ada bagian-bagian yang menunjukkan anatomi dari payudara tersebut, yaitu ada chest wall, ada rib, di situ ada otot-otot pektoral ya. Lalu ada lobulus, ada areola di sana. Nah, ini areola. Kalau kalian tahu, areola ini adalah bagian yang harus masuk ke mulut bayi ya. Semuanya mulut bayinya harus menutupi, ya betul sekali. Harus menutupi seluruh areola ini. Jadi bukan hanya bagian putingnya saja ya. Jadi puting di sini, ini adalah areola. Kemudian ini adalah saluran-saluran atau duktus saluran ASI. Kemudian di sini ada jaringan adiposa, kemudian di sini ada kulit atau skin ya. Bagaimana dari anatomi payudara ini, kira-kira kalian sudah paham, Nak? Paham. Oke, Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Kemudian, nah bagaimana dengan fisiologinya? Jadi, untuk fisiologi payudara sendiri, di situ ada hormon, estrogen, progesteron, human placental lactogen, serta human chorionic gonadotropin yang akan mempengaruhi pembentukan ductus, lobulus, serta alveolus yang tadi ya. Jadi yang kita pelajari tadi itu dipengaruhi semua hormon ini ya. Kemudian lalu setelah melahirkan, prolaktin itu disekresi oleh adenohipofisis serta oksitosin dilepas oleh neurohipofisis karena adanya hisapan bayi tadi. Bayi menghisap di mana tadi? Di areola. Iya, betul, di areolanya ya. Jadi terjadilah produksi dan pengeluaran ASI ini. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar. Jadi di sini tadi kita tahu bahwa bayi harus menghisap ke areola ya, tidak hanya puting saja. Kenapa? Karena ketika menghisap areola itu akan merangsang hipofisis yang ada di otak sini sehingga menyebabkan, nah ini ya, bayi dengan menghisap menstimulasi saraf-saraf yang ada di hipotalamus ini sehingga menyebabkan adanya rilis atau mengeluarkan hormon oksitosin di sana, di mana hormon oksitosin tadi berpengaruh dalam pengeluaran ASI. Ya, betul sekali. Jadi mempengaruhi pengeluaran ASI sehingga oksitosin tadi akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar di sini, kelenjar susu, kemudian otot-otot dari susu, jaringan di payudara tersebut sehingga salurannya akan mengeluarkan ASI di sana. Kemudian kita juga harus mempelajari nih refleks pada bayi. Yang pertama ada rooting refleks. Kalau misalkan dilihat dari gambar, misalkan tangan kalian disentuhkan ke pipi bayinya, otomatis mulut bayi akan bagaimana? Mencari. Iya, betul. Refleks rooting itu adalah refleks mencari ya. Jadi ketika puting didekatkan, dia akan otomatis mencari puting tersebut, kemudian memasukkan puting dan harus sampai masuk ke betul, areolanya harus masuk, nggak hanya putingnya saja ya. Lalu yang kedua, refleks sucking. Ini dari gambar berarti diapakan? Iya, betul, dihisap ya. Jadi puting tersebut akan dihisap oleh bayi. Putingnya masuk, kemudian ke areolanya, lalu dihisap oleh bayi tersebut. Ya. Nah, setelah dihisap, kemudian kita akan belajar tentang refleks swallowing. Ada yang tahu swallowing itu apa? Menelan. Menelan, iya betul sekali. Swallowing adalah menelan. Jadi setelah mencari, menghisap, lalu menelan. Nah, setelah kita belajar tentang refleks pada bayi tadi, kita akan belajar tentang apa saja sih yang
faktor-faktor yang mempengaruhi ASI yang pertama, status kesehatan ibu dan bayi. Kalau misalkan ibunya dan bayinya dalam keadaan yang sakit, apakah proses itu akan berjalan lancar? Tidak ya, tentunya ya kan. Ketika ibu tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau ibunya stres, ibunya nggak bisa untuk melakukan proses menyusui yang baik, apakah semua ibu itu pasti di rumah menyusui bayinya saja? Tidak. Belum tentu ya, ada yang sambil bekerja, nah ada yang sambil mengerjakan tugas-tugas di rumah seperti menyapu, mengepel dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh juga pada kesehatan ibu. Jadi ibu dan bayi yang dalam kondisi tidak sehat, bayi juga ya, kalau bayinya sakit kira-kira dia akan malas menyusu nggak? Iya. Ya akan malas menyusu ya, sehingga status ini tentu akan mempengaruhi ASI. Yang kedua, status gizinya. Kalau misalkan ibunya nggak mau makan makanan yang bergizi, misalkan dia dari keluarga yang ekonominya kurang, kira-kira apakah ibu tersebut bisa untuk mengeluarkan ASI? Ya akan berpengaruh juga ya. Jadi akan berpengaruh, misalkan dia nggak punya nih di rumahnya makanan yang bergizi, makanannya kurang, jadi dia nggak dapat asupan nutrisi sehingga akan mempengaruhi ASI-nya, nggak bisa berjalan lancar juga. Nah yang ketiga, pengetahuan. Kalau misalkan ibunya dari menengah ke bawah ya, dia nggak sekolah misalkan, nggak tahu caranya untuk gimana sih ASI-nya bisa lancar, nah itu juga akan mempengaruhi ASI-nya. Dukungan keluarga, misalkan ibunya nih banyak kerja di rumah, tapi suaminya nggak bantuin, keluarganya nggak bantuin, stres nggak kira-kira? Stres. Nah, tentu akan mempengaruhi juga. Nah, yang kelima, dukungan bidan. Misalkan ibunya selesai melahirkan, masa nifas nih di rumah bidannya. Kalau misalkan bidannya ini nggak memberikan support, nggak memberikan pengetahuan, nggak memberikan konseling, kira-kira ibunya paham nggak bagaimana cara menyusui yang benar, teknik menyusui yang benar, ya. Tidak. Jadi di situ dia harus memberikan, bidan di sini harus memberikan dukungannya untuk melancarkan ASI. Yang keenam, dukungan masyarakat. Nah, kira-kira apa nih dukungan masyarakat terhadap pemberian ASI? Nah, yang salah satu contohnya seperti kalian pergi ke tempat-tempat fasilitas umum, pernah lihat ruang laktasi? Pernah. Nah ya, itu adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat ya, karena kan menyusui itu kan harus membuka aurat ya, jadi harus di tempat yang tertutup, nggak boleh yang orang lain itu melihat privasi ya, jadi harus ada ketenangan. Berpengaruh juga kan dengan psikologis ibunya kan. Nah ya seperti itu, jadi harus ada dukungan dari masyarakat. Kemudian ada dukungan bidan. Nah ini tadi ya, seperti ibu jelaskan ya, harus memberikan IMD. Ada yang tahu IMD itu apa? Inisiasi menyusui dini. Iya, betul sekali. Jadi setiap bayi yang baru dilahirkan wajib langsung disusukan kepada ibunya secara IMD. secara skin to skin. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Ya. Jadi kita harus memberikan IMD ini secara skin to skin ya di 1 jam pertama. Banyak nggak di kejadian yang sudah kita lihat bidannya tidak melakukan IMD nih? Banyak, iya betul, masih banyak bidan yang tidak melakukan IMD ketika bayi lahir. Padahal secara penelitian IMD ini sangat memberikan kontribusi terhadap kepercayaan ibu nanti ketika dia akan menyusui bayinya ya. Kemudian yang kedua, seperti yang ibu tadi sudah jelaskan ya, mengajarkan cara perawatan payudara, mengajarkan teknik menyusui yang benar, kemudian membantu ibu pemberian ASI, menempatkan ibu dan bayi dirawat gabung, mengajarkan cara menyimpan ASI perah. Apakah setiap ibu tuh akan menyusui secara direct breastfeeding? Tidak. Iya, tidak ya. Jadi ada juga ibu pekerja yang menyimpan ASI perahnya kemudian diberikan kepada bayinya. Ya, itu kita juga harus mengajarkan, karena ketika kita menyimpan di kulkas, apakah langsung itu yang ASI yang akan diberikan kepada bayi? Tidak ya, jadi ada pengolahannya ya agar ASI-nya tersebut sampai kepada bayinya dengan baik ya. Jadi nutrisinya tuh jangan sampai hilang ya. Kalau misalkan dingin langsung dipanaskan di panci, itu otomatis akan mengurangi nutrisinya ya. Nah itu, jadi kita harus mengajarkan ini semua kepada ibu ya, betul. Kemudian
manfaat ASINya bagi bayi ini apa sih? Yang pertama, mengandung zat gizi yang tentunya dibutuhkan oleh bayi ya. Kemudian melindungi bayi dari alergi, aman dan terjamin kebersihannya, karena kan langsung ya direct breastfeeding ya. Jadi nggak perlu lagi menyeduh di gelas. Kalau susu formula kan harus menyeduh di gelas. Nah, kadang gelasnya kotor kayak gitu ya. Jadi di situ dengan ASI langsung ini akan menjadi aman dan terjamin kebersihannya. Nah, yang keempat, meningkatkan imun bayi, di mana ASI eksklusif ini sangat mengandung banyak nutrisi yang diperlukan bayi ya. Jadi dengan adanya pemberian ASI ya, bukan susu formula, diharapkan dapat bermanfaat keempat ini bagi bayi ya. Banyak sekali zat gizi dalam ASI yang tidak terkandung di dalam susu formula ya. Jadi kita bidan dianjurkan untuk memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ASI itu lebih banyak nutrisinya daripada Susu formula. susu formula. Iya, betul sekali. Kemudian kalau tadi bagi bayi ya, kalau bagi ibu ada manfaatnya nggak? Ada. Ada juga. Yang pertama, menunda kehamilan, itu namanya metode amenorelaktasi. Jadi dengan menyusui selama 6 bulan, ibu tersebut nggak perlu pakai KB yang lain ya. Selama berapa bulan nak kalau ASI eksklusif? 6 bulan. Iya betul, 6 bulan. Boleh nggak dikasih makanan atau minuman lain? Tidak. Ya nggak boleh, hanya ASI saja ya. Tapi kalau yang kita tahu di masyarakat gimana? Masih diberi pisang, masih diberi minuman lain ya. Kadang-kadang neneknya ya, kadang-kadang mertuanya. Nah seperti itu kita sebagai bidan nanti harus memberikan edukasi tentang hal itu ya. Kemudian yang kedua, naluri keibuan meningkat. Tadi Ibu jelaskan bahwa ketika menyusui akan terjadi kontak ya, skin to skin pada IMD pertama kali, kemudian bonding akan tercipta ya, bonding attachment akan tercipta antara ibu dan bayi. Iya betul sekali. Jadi itu akan meningkatkan naluri keibuannya. Juga rahimnya akan cepat kembali ke ukuran yang normal ya, karena adanya rangsangan apa tadi mengeluarkan hormon Oksitosin. Iya betul sekali, oksitosin ya. Jadi akan mempengaruhi rahim tersebut bisa cepat kembali ke ukuran normal. Lalu yang keempat itu ekonomis, karena misalkan kita memberikan ASI sama memberikan susu formula, lebih murah yang mana? ASI. Iya betul, lebih murah yang ASI. Gizinya lebih baik yang mana? ASI. Iya betul, ASI juga. Jadi ASI itu selain lebih bergizi juga lebih ekonomis ya. Jadi lebih tentu saja akan lebih baik daripada kita memberikan Susu iya formula. betul sekali. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silakan mengangkat tangan. Izin bertanya Bu, bagaimana cara kita mengatasi produksi ASI yang kurang pada ibu? Bu, izin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi puting yang lecet? Izin bertanya Bu, bagaimana jika bayi hanya mau menyusu di salah satu payudara saja? Oke, jadi tadi pertanyaan dari Almira ya, bagaimana cara agar jika produksi ASINya kurang ya, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau misalkan produksi ASINya kurang, artinya ada penyebab-penyebab yang bisa menjadikan produksi ASINya kurang ya. Misalkan dari faktor ibu dan bayi ya. Misalkan dari faktor ibu, ketika ASINya kurang, dia stres. Jadi tadi ketika stres tidak bisa mengeluarkan hormon oksitosin ya, yang akan dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis ya, sehingga tidak adanya oksitosin tersebut akan menyebabkan ASINya bisa nggak keluar ya dari saluran ASINya ya, karena kan ibu tersebut stres. Jadi harus dibuat bagaimana agar ibu tersebut rileks ya. Jadi harus rileks, misalkan juga keluarganya harus memberikan dukungan, support, membantu pekerjaan rumahnya agar ibu tersebut, oh ternyata saya tuh tidak berjuang sendirian, ternyata saya tuh mendapatkan dukungan dari suami, dari keluarga, seperti itu ya. Jadi agar produksinya ASINya itu banyak, harus dilakukan hal-hal seperti itu ya. Juga tidak lupa nutrisinya, harus banyak makan sayuran, makan vitamin, mineral ya. Kalau bisa minum susu, nah seperti itu ya, agar produksi ASINya lancar. Posisi bayi juga ya, ketika menyusu mungkin ada posisi yang salah, mungkin
bayinya tidak merasa nyaman dengan posisi tersebut, ibunya nggak merasa nyaman dengan posisi tersebut. Jadi harus kan banyak ya untuk posisi-posisi menyusui bayi ya. Jadi itu bisa dicoba semua. Ya, bagaimana? Udah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, iya. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Yang kedua, pertanyaan dari Sepi, bagaimana cara mengatasi puting yang lecet ya tadi ya. Jadi kalau misalkan puting ibunya lecet, misalkan diberi olesan ASI di puting lecet tersebut. Ada juga krim-krim, sekarang sudah banyak ya di masyarakat, krim-krim ASI yang krim-krim untuk khusus puting lecet. Jadi bisa diberikan ya. Dan juga harus benar ya, kalau misalkan memberikan ASI, semua mulut bayinya harus menangkup semua areolanya ya, sehingga tidak menggigit putingnya saja. Nah, itu posisi menyusui yang benar, pelekatan yang benar itu akan mempengaruhi lecet atau tidaknya ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi dari Meza, apa tadi? Bagaimana jika bayi hanya mau menyusui di salah satu payudara Di salah satu payudara saja ya. Misalkan ada bayi yang menyusui di salah satu payudara saja, bisa jadi karena posisinya, oh dia ternyata nyaman di kanan saja. Nah, solusinya adalah coba dengan cara yang lain ya, misalkan ibunya posisi sambil berbaring, sambil duduk. Nah, dicari bagaimana agar bayinya juga mau menyusu di sebelah kiri juga. Tapi tidak apa-apa jika memang terkadang memang hanya salah satu payudara saja yang ASI-nya itu produksinya banyak. Salah satunya misalkan kurang, itu boleh juga, tidak apa-apa. Asal bayi bisa mendapatkan nutrisinya, bayi tersebut merasa kenyang, kan ada ya tanda-tanda bayi yang kenyang. Nah itu berarti nggak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Tapi boleh dilatih dengan mencari posisi yang nyaman agar dia mau menyusu ke payudara yang satunya. Ya, oke anak-anak. Jadi dari tadi Ibu menjelaskan, penjelasan Ibu tadi, Ibu akan mengevaluasi sejauh mana kalian sudah memahami materi yang telah Ibu ajarkan tadi ya. Yaitu yang pertama tentang anatomi fisiologi payudara ya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi ASI. Yang ketiga, dukungan bidan dalam pemberian ASI. Yang keempat, dukungan keluarga dan masyarakat dalam pemberian ASI, manfaat pemberian ASI, dan yang terakhir dari komposisi ASI. Silakan kalian bisa mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk anatomi payudara tubuh ada ductus, ada lobulus, ada puting, ada areola, dan terakhir ada jaringan adiposa, Bu. Baik Ibu, adapun fisiologi dari payudara itu setelah melahirkan, prolaktin dan oksitosin dilepas karena hisapan bayi, sehingga produksi ASI tetap lancar. Jadi Bu, faktor yang mempengaruhi ASI itu ada status kesehatan ibu dan bayi, status gizi, pengetahuan ibu, dukungan dari bidan, keluarga, dan masyarakat. Baik Ibu, dari dukungan bidan tersebut ada IMD, kemudian ada cara perawatan mengajarkan perawatan payudara, kemudian mengajarkan cara pemberian ASI yang benar pada ibu. Untuk komposisi ASI tersebut yaitu ada karbohidrat, vitamin, lemak, sama protein. Baik Ibu, untuk bentuk dukungan keluarga dan masyarakat dalam pemberian ASI yaitu memberikan support dan menyediakan ruang laktasi. Baik Ibu, adapun manfaat ASI bagi ibu yaitu menunda kehamilan dan ada ekonomis karena langsung dari ibu. Oke anak-anak, jadi tadi sudah Ibu jelaskan, sudah kalian juga memahami ya, ternyata kalian sudah pintar-pintar semua ya, udah bisa paham tentang apa yang semua Ibu sudah jelaskan ya. Ibu mohon maaf kalau di pertemuan kita kali ini ada salah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.